Mari kita lihat soal lain di sini. Sebuah satelit diluncurkan dari bumi sedemikian rupa sehingga periginya adalah di permukaan bumi dan apoginya pada orbit bulan yang jaraknya 60 kali jari bumi. Oke, periode revolusi satelit tersebut berapa? Ditanyakannya periodenya revolusi. Apabila diilustrasikan akan kira-kira menjadi seperti ini gitu ya lintasan orbitnya. Di sini jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi itu menjadi jarak perigi, jarak terdekat gitu. Sedangkan apogi adalah jarak terjauhnya. Dari pusat bumi ke jarak terjauhnya adalah jarak apoginya. Nah, mengapa pusatnya adalah pusat bumi? Karena ini merupakan satelit gitu ya, satelit yang memang seharusnya mengitari bumi. Dan untuk bentuk orbit yang elips seperti ini bisa kita dapatkan setengah sumbu panjangnya atau kita sebut sebagai A itu adalah ini jarak perigi ditambahkan jarak apogi dibagikan dengan 2. Ini masuk akal gitu ya. Jadi kita tambahkan jarak terjauhnya dengan jarak terdekatnya lalu kita bagi 2 itu menjadi setengah sumbu panjang atau A. Apabila kita masukkan yang ada di konteks soal, jarak periginya itu tidak lain adalah radius bumi karena jarak dari pusat bumi ke permukaan itu adalah radius bumi. Sedangkan yang jarak apoginya ini dikasih tahu 60 kali jari bumi. Berarti aku tuliskan 60 jari bumi di sini. Dan ini sederhananya adalah 61 per 2 jari bumi. Oke, kalau sudah didapatkan A, lalu yang ditanyakan di sini adalah periode gitu. Nah, dengan ini kita juga langsung bisa terbayang bahwa kita bisa menggunakan hukum ketiga Kepler yang bunyinya adalah kayak gini. T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4Pi kuadrat per GM. Mungkin kalian pernah melihatnya dalam bentuk yang terbalik gitu. Jadi A pangkat 3 per T kuadrat gitu. Tapi sebenarnya itu sama saja, tinggal dibalik saja, maka persamaannya tetap berlaku gitu. Nah, karena ditanyakan periode, bisa kita langsung atur juga persamaannya menjadi periode juga. Jadi periode sama dengan akar 4Pi kuadrat A pangkat 3 per GM. Lalu A-nya kita masukkan tadi 61 per 2 jari bumi ini. Aku masukkan di sini. 61-nya aku pangkatkan 3, jari-jarinya juga aku pangkatkan 3, dan per 2-nya aku taruh di bawah di sini menjadi 2 pangkat 3 adalah 8. Dan mungkin untuk soal ini tidak diberikan informasi gitu ya, jari-jari buminya berapa dan juga seharusnya ada di sini ya, konstanta gravitasi dan juga massa bumi. Tetapi ketika waktu ujian nanti seharusnya akan diberikan sebuah daftar konstanta atau tabel konstanta. Kalau kalian sedang berlatih sendiri di rumah ya maka bisa searching Google gitu ya, radius bumi itu berapa dan juga masa bumi itu berapa. Nah, di sini aku tuliskan ya di bawah ini radius buminya aku gunakan sekian, massa bumi sekian dan juga konstanta gravitasi sekian. Ini adalah besaran yang umum ada di daftar konstanta tadi. Maka bisa kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari periode. Nanti dihitung hasilnya adalah segini. Sekitar 850.000 sekon gitu. Sedangkan yang ada di pilihan jawaban di sini semuanya dalam hari gitu ya. Berarti kita perlu mengkonversi ini. Jadi dari sekon ke hari. Pertama-tama bisa kita kalikan dengan perbandingan bahwa 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Lalu kita kalikan lagi dengan perbandingan 1 hari sama dengan 24 jam. Maka bisa kita coret satuan detiknya dan juga satuan jamnya. Nanti yang tersisa adalah hari gitu. Jadi apabila kita hitung ini akan menghasilkan 9,867 hari. Dan ini paling dekat tentunya adalah dengan pilihan jawaban yang B.